Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Jazakallah khair. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 1 di Publisistik Tawalib Jakarta. Insya Allah di sini kita tujuannya adalah melakukan wawancara singkat sebagai dari tugas UTS kuliah pengantar jurnalistik. Adapun topik wawancara kali ini adalah mengenai pandangan tokoh agama terhadap kasus bom yang terjadi di SMA 72 Jakarta, Ustadz. Boleh Ustadz memperkenalkan diri dulu, Ustadz, nama dan profesi dan kesibukan saat ini? Baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif. Kegiatan saat ini menjadi guru agama di salah satu sekolah di Bogor. Pada sebelumnya Ana minta izin dulu Ustadz untuk merekam Ustadz. Boleh. Dan rekaman ini pure untuk keperluan tugas dan tidak dipublikasikan. Boleh saya minta izin Ustadz? Boleh. Yang pertama, pada Jumat November 2025 kemarin tuh terjadi sebuah peristiwa pengeboman di SMA 72 Jakarta. Dan peristiwa ini mengakibatkan 90 orang terluka gitu. Dan menimbulkan kepanikan besar di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kejadian tersebut muncul banyak pertanyaan. Bagaimana keamanan sekolah, Ustaz? Dan bagaimana peran pemerintah atau orang tua gitu untuk anak-anak, apalagi di dunia pendidikan, Ustaz. Dan informasinya pelakunya itu dari murid di sekolah itu sendiri, Ustaz. Betul. Bagaimana perasaan dan pandangan Ustadz ketika mendengar berita tentang pengeboman itu, Ustaz? Baik, perasaan saya ketika mendengar atau membaca berita tentang pengeboman di dalam sekolah itu yang pertama sangat kaget ya. Selain kaget, saya juga merasa sangat sedih gitu ya. Kenapa sedih? Karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu, tempat belajar, tempat yang aman, malah menjadi tempat ledakan bom. Bahkan yang sangat menyedihkannya itu pelakunya anak sekolah sendiri gitu ya. Kayak ketika mendengar berita ini sangat sedih sekali gitu ya. Sangat kaget dan sangat sedih. Tapi menurut Ustadz, apa faktor yang biasanya menyebabkan seorang atau kelompok di luar dari kasus ini, Ustadz? Tindakan kekerasan seperti ini, Ustadz? Mungkin kalau faktor, banyak faktor ya. Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Mungkin menurut saya diantaranya adalah yang pertama, faktor minimnya agama ya. Minimnya pengetahuan tentang agama atau pemahaman agama yang salah. Ini faktor utama ya. Faktor kedua, ini pendekatan orang tua yang kurang ya. Pendekatan atau perhatian orang tua yang kurang terhadap anak tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah mungkin faktor dari anak itu sendiri, bisa jadi karena disebabkan bully, bisa jadi karena tekanan kepada anak itu sendiri, atau pengalaman yang tidak mengenakan, ya bisa jadi dari faktor-faktor internal dia sendiri gitu ya. Kalau dari sudut pandang agama, Ustadz, bagaimana aksi pengeboman yang terjadi ini, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan, Ustadz? Baik. Sudut pandang agama, tentu agama sangat melarang ya. Sangat melarang, bahkan mengharamkan perlakuan seperti ini gitu ya. Kejadian seperti ini sangat diharamkan oleh agama, dilarang dan bahkan diharamkan gitu ya. Jangankan sampai membunuh jiwa ya, menyakiti saja itu dilarang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la darara wala dirar ya. Janganlah kamu membahayakan diri kamu dan membahayakan orang lain gitu ya. Jadi sangat dilarang gitu ya, bahkan diharamkan ya. Adakah sih dampak sosial, psikologis dari peristiwa seperti ini, Ustadz, untuk masyarakat atau untuk para pemuda lah? Ya, dampak tentu ada ya. Dampak yang dirasakan masyarakat mungkin yang pertama pasti ini membuat mereka takut
dan membuat mereka khawatir gitu ya. Sekarang harus bergaul kemana, mau nyari sekolah kemana, mereka jadi kemana pun jadi was-was, jadi takut gitu ya. Dampaknya seperti itu, membuat khawatir dan membuat takut. Untuk pencegahan nih Ustadz, bagi kami misalkan orang tua, masyarakat luas atau pemerintah Ustadz, bagaimana Ustadz dalam mencegah hal ini terjadi Ustadz? Ya, mungkin dari saya, salah satu pencegahannya adalah yang pertama, ada beberapa pencegahan ya. Yang pertama itu harus ditanamkan agama ya, didalamkan agama, pemahaman agama yang dalam atau pemahaman agama yang benar ya. Jangan sampai pemahaman agama yang menyimpang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan orang tua ya, pendekatan orang tua juga harus lebih memperhatikan lagi anaknya, lebih fokus ya, mengawasi anak-anaknya, jangan sampai anaknya bergaul dengan teman-teman yang salah gitu ya. Kemudian untuk pemerintah harus lebih ekstrim lagi untuk menjaga atau mengawasi masalah ini gitu ya. Ustadz, untuk terakhir mungkin Ustadz, adakah pesan gitu untuk kita semua menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, untuk menjaga kesatuan ini, yang pertama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak sekolah, itu yang pertama untuk anak-anak sekolah, cari teman yang memang baik gitu ya. Jangan sampai kita punya teman yang mengajak kita kepada keburukan. Kalau memang dia sudah mengajak keburukan, maka teman kita tinggalkan gitu ya. Maka yang pertama adalah buat anak-anak, usahakan memilih teman yang tepat, memilih teman yang baik gitu ya. Kemudian untuk orang tua, lebih fokus lagi, lebih kuat lagi menjaga atau mengawasi pergaulan anaknya gitu ya. Jangan sampai anaknya bergaul dengan orang yang salah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai Ustaz. Nah. Jazakallah khair. Sudah.